Perkenalkan, nama saya Natasha Desi Novianti dengan NIM 20G10089. Nah, di sini saya akan membahas yaitu peran filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik. Nah, yang pertama itu hasil dan pembahasannya. Nah, di sini peran filsafat bahasa itu terdapat 3 saran berpikir ilmiah, yakni bahasa, matematika, dan statistika. Nah, bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, dan terus-menerus, serta menguasai pengetahuan. Nah, dengan bahasa ini manusia berbeda dari binatang. Nah, dapat memikirkan dan membicarakan objek-objek yang tidak berada di depan matanya. Nah, dalam kehidupan dunia yang kompleks dibahaskan dalam pernyataan yang sederhana dan dapat dimengerti. Nah, dalam bahasa ini membantu ilmiah berpikir ilmiah. Nah, yaitu ada berpikir induktif dan deduktif. Nah, apa sih perbedaannya itu? Nah, perbedaan di sini yang pertama itu berpikir induktif. Nah, induktif itu merupakan kebalikan dari berpikir deduktif, yaitu proses pengambilan keputusan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju umum. Nah, sedangkan yang berpikir deduktif itu merupakan proses berpikir yang diambil dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, di sini alat untuk menarik kesimpulan induktif maupun deduktif itu bahasa memungkinkan ilmiah melakukan silogisme dan menarik kesimpulan atau pengetahuan ilmiah. Nah, oleh karena itu muncullah diskusi mengenai filsafat bahasa. Nah, yang bertujuan itu untuk memecahkan permasalahan individu di dunia maksudnya. Nah, berdasarkan itu pada sudut pandang bahasa. Nah, selanjutnya itu kritis keras positisme terhadap nilai-nilai kognitif atau dari sebagian besar praktik yang tidak ilmiah, yang dimana mungkin menjadi salah satu alasan kuat mengapa filsafat bahasa itu mendapatkan apresiasi dari para intelektual publik. Nah, yang berikutnya itu pada periode positisme, di mana perkembangan pula positivisme logis yang itu bertujuan untuk membuat filsafat atau bahasa. Nah, di mana bahasa itu semakin ilmiah. Nah, melalui positivisme ini para pendukung positisme ini logis dapat mengidentifikasi kelemahan dan batas filsafat bahasa. Nah, di sini pada tahun 1970-an itu filsafat bahasa itu mulai kehilangan posisinya dalam diskusi-diskusi filsafat, di mana bahkan menyebut filsafat bahasa itu yang murni telah hilang atau pure philosophy of losing had diminished. Beberapa alasan muncul itu atas kondisi itu. Nah, alasan tersebut mungkin dikenal luas dengan alasan internal dan eksternal. Nah, induksi itu adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Nah, sedangkan deduksi itu cara berpikir yang di dalamnya itu terdapat kesimpulan yang bersifat khusus yang ditarik dari pernyataan-pernyataan bersifat umum. Nah, saranan berpikir ilmiah itu merupakan alat bagi langkah-langkah atau metode ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah,
Dengan perkataan ini, saran berpikir ilmiah itu memungkinkan untuk kita melakukan penelaahan ilmiah dengan baik, teratur, dan cermat. Nah, oleh karena itu, agar mendapatkan pekerjaan baik, filsuf mesti menguasai saran berpikir ilmiah. Nah, dengan demikian bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, yaitu berpikir induktif dan deduktif. Nah, dalam membahas bahasa ini, manusia itu hanya akan dapat memahami dengan yang lain dengan kata-kata yang dibahasnya atau yang dibahaskan. Nah, bahasa memiliki orientasi yang subjektif dalam menggambarkan dunia pengalaman manusia. Nah, di mana eksistensi subjektif inilah yang dicoba dipengertikan dalam diskusi-diskusi mengenai filsafat bahasa dan kajian linguistik. Sekian dari saya, terima kasih.